Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Tidak ada kata yang pantas terucap saat ini selain daripada alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Karena dengan kuasa-Nya kita dimampukan dan dicukupkan untuk bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila diseru kepada kalian untuk melaksanakan ibadah Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah, wa dzarul bay', dan tinggalkanlah jual beli. Sekalipun yang dimaksudkan pada ayat ini adalah para pedagang, wa dzarul bay', tinggalkanlah jual beli. Mengapa Allah menjelaskan, memerintahkan untuk meninggalkan jual beli? Karena memang fakta yang terjadi saat ayat ini turun, kebanyakan orang-orang Arab pada saat itu mereka bekerja sebagai pedagang. Namun bukan berarti tujuan dari ayat ini hanya dikhususkan kepada para pedagang saja. Siapapun orang yang mengaku beriman kepada Allah, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah. Kapan mengingat Allah? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Tatkala dikumandangkan adzan untuk melaksanakan ibadah Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah segala sesuatu apapun yang dapat menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah Jumat. Maka ulama tafsir menjelaskan bahwasanya yang dimaksud wa dzarul bay' yaitu meninggalkan seluruh pekerjaan, meninggalkan seluruh amal. Jika kita ditakdirkan sebagai seorang pengajar yang biasanya pada saat zuhur misalkan kita sedang mengajar, namun tatkala datang waktu untuk melaksanakan ibadah Jumat, tinggalkan. Atau misalkan kita bekerja sebagai seorang driver yang biasanya saat ini jam segini kita melaksanakan, mengerjakan pekerjaan kita, menjemput penumpang, namun apabila telah dikumandangkan adzan untuk melaksanakan ibadah Jumat, maka tinggalkanlah terlebih dahulu. Karena semata-mata tatkala Allah memerintahkan suatu peribadahan kepada hamba-Nya, Allah hanya memerintah begitu saja. Namun tatkala Allah memberikan suatu perintah kepada para hamba-hamba-Nya, Allah akan memberikan modal terlebih dahulu agar hamba-Nya bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Di antara kita banyak sekali orang-orang yang menginginkan untuk melaksanakan ibadah Jumat, namun dikarenakan mereka tidak diberikan nikmat sebagaimana kita diberikan nikmat dari Allah, sehingga sulit bagi mereka untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberikan kesehatan, diberikan waktu luang untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Karena banyak orang-orang di sekitar kita, mereka menginginkan melaksanakan ibadah Jumat, tetapi tidak diberikan kesehatan, maka sulit baginya melaksanakan apa yang Allah perintahkan.
Ada pula orang yang diberikan kesehatan tapi tidak diberikan waktu luang, maka sulit baginya untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Namun yang lebih penting daripada dua ini, yaitu Allah memberikan kepada kita, Allah tanamkan dalam hati kita nikmatul iman wa nikmatul Islam. Allah tanamkan dalam hati kita nikmat keimanan dan nikmat keislaman. Bukankah banyak di antara kita orang-orang yang mereka memiliki badan yang segar, bugar, waktu yang cukup luang, tetapi tidak ada keimanan dan keislaman dalam hatinya, maka sulit baginya melangkahkan kedua kaki untuk melaksanakan ibadah ini. Hadirin sedang Allah. Sebagaimana yang tadi saya bacakan dalam mukadimah, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kamu tidak bisa menghitung. Setiap manusia, baik yang terlahir ke dunia ataupun yang gugur dalam kandungan, telah Allah berikan nikmatnya, telah Allah cukupkan segala rezeki. Apabila kita hendak menghitung segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan mampu ada seorang pun yang dapat menghitungnya dengan alat bagaimanapun, dengan cara bagaimanapun. Bahkan sesuatu yang kerap kali kita jadikan sebagai cemoohan, apabila kita kulik lebih dalam, ternyata ada nikmat yang terselubung, ada nikmat yang tersembunyi. Sebagai contoh, Allah menciptakan nyamuk. Kerap kali kita mencemooh nyamuk, menghinakan nyamuk, karena kerap kali kita terganggu dengan kehadirannya. Namun pernahkah kita bayangkan, tatkala kulit kita digigit oleh nyamuk, terasa gatal, lalu kita menggaruknya, betapa nikmatnya rasa garukan tersebut. Coba kita bayangkan, tatkala di kulit kita tidak ada bentol sedikit pun, lalu kita menggaruknya, apa yang akan kita rasakan? Bahkan dengan seekor nyamuk, banyak orang-orang yang bisa hidup dengan adanya nyamuk. Adanya pabrik obat nyamuk, dengan adanya pabrik obat nyamuk, banyak karyawan yang hidup, keluarga yang rezekinya tercukupi. Maka dari sesuatu yang kita benci, selalu ada nikmat yang terselubung di dalamnya. Maka pantas saja apabila Allah berfirman, jika kamu hendak menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, la tuhsuha, maka kamu tidak bisa menghitungnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran, penulisan kata nikmat terbagi menjadi dua. Ada nikmat yang Allah tulis menggunakan tak maftuhah atau tak yang terbuka. Ada juga penulisan kalimat nikmat dalam Al-Quran menggunakan tak marbutoh, tak yang tertutup, tak anu boleh disebutkan merasa. Semata-mata penulisan dalam Al-Quran, tatkala penulisannya berbeda, maka maknanya pun akan berbeda. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 34 Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalimat nikmat dalam Quran surat Ibrahim Allah tulis menggunakan tak maftuhah, tak yang terbuka. Tapi dalam Quran surat An-Nahl Allah menuliskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha menggunakan tak marbutah. Lantas apa yang dimaksud? Apa makna yang terselubung dalam penulisan kalimat nikmat di dalam Al-Quran? Tatkala nikmat ditulis dalam Al-Quran menggunakan tak maftuhah, maka yang dimaksud dengan nikmat di sini yaitu nikmatul hissi, nikmat indrawi, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada seluruh manusia, baik orang yang beriman ataupun ahli maksiat, orang yang kufur kepada Allah, orang yang musyrik kepada Allah, Allah berikan nikmatul hissi, yaitu nikmat indrawi. Sebagai contoh, orang yang beriman apabila mengkonsumsi gula akan terasa manis. Begitu pula orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang Allah berikan kepadanya nikmatul hissi. Maka nikmatul hissi ini Allah berikan kepada seluruh manusia, tidak memandang sesuatu apapun, baik itu anak kecil ataupun dewasa. Tatkala memegang api akan terasa panas. Orang yang beriman ataupun tidak, tatkala mengonsumsi gula akan terasa manis. Maka inilah yang dimaksud dengan nikmatul hissi, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Maka nikmat ini akan semakin terasa tergantung kecerdasan manusia.
Semua manusia memiliki dua tangan, tetapi dengan dua tangannya menciptakan kreativitas berbeda. Karena memang nikmatul hissi akan semakin terasa tergantung dengan kecerdasan manusia. Ada yang dengan kecerdasannya dari tangannya dapat menghasilkan motor, membuat mobil dan yang lain sebagainya. Ada pula yang hanya dengan tangannya, ia hanya bisa sekedar menulis saja, tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Maka nikmat ini akan rusak, akan hilang tatkala manusia melakukan kezaliman. Sebagaimana Allah berfirman dalam kalimat selanjutnya, innal insana zalumun kafar, sesungguhnya manusia berada dalam kezaliman dan kekufuran. Yaitu tatkala suatu nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, nikmatul hissi yang Allah berikan kepada hambanya akan hilang, akan tidak terasa tatkala manusia melaksanakan kezaliman dan kekufuran. Bukankah kita perhatikan dalam ayat lain Allah berfirman, telah tampak kerusakan di muka bumi disebabkan apa? Yaitu disebabkan ulah perbuatan tangan manusia. Tatkala nikmatul hissi dimanfaatkan bukan dengan sesuatu yang memang seharusnya, maka kerusakan akan menjadi balasannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah billahi wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa'ibadullah rahimakumullah. Apabila tadi pada khutbah pertama kita telah membahas salah satu macam nikmat, yaitu nikmatul hissi, nikmat indrawi, nikmat yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Orang kafir memiliki dua tangan, dua kaki, begitu pula orang yang beriman. Anak kecil memiliki dua telinga dan satu mulut, begitu pula orang dewasa. Karena nikmatul hissi adalah nikmat yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Namun dalam Quran surat An-Nahl Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pada ayat ini Allah menulis kalimat nikmat menggunakan ta marbutoh. Berbeda dengan ayat sebelumnya, Allah menuliskan kalimat nikmat dengan menggunakan ta marbutoh. Maka sehubungan dengan ini, tatkala suatu kalimat ditulis dengan huruf yang berbeda, maka maknanya akan berbeda. Lantas apa yang dimaksud dengan nikmat pada Quran surat An-Nahl ini? Yang dimaksud nikmat pada Quran surat An-Nahl yaitu nikmatul mahnawi, nikmat yang abstrak, nikmat yang tidak terlihat namun terasa oleh manusia. Lantas bagaimana cara kita bisa mendapatkan, bisa merasakan nikmat ini? Nikmat yang tidak bisa terlihat namun terasa. Nikmat ini hanya akan Allah berikan kepada manusia tergantung sejauh mana, sekuat apa keimanan seseorang. Maka semakin kuat keimanannya, semakin teguh keislamannya, akan semakin terasa nikmatnya. Bukankah kita pernah merasakan suatu kenikmatan yang tidak bisa kita ucapkan tatkala kita melaksanakan suatu ibadah? Sebagai contoh misalkan, tatkala kita melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, lalu ketika pulang dari masjid menuju rumah, ada suatu perasaan berbeda dalam hati kita. Ada nikmat yang terasa dalam hati kita, namun tidak bisa kita ucapkan, tidak bisa kita gambarkan. Maka inilah yang dimaksud dengan nikmat pada Quran surat An-Nahl. Atau sebagai contoh lain misalkan, tatkala kita melaksanakan sholat malam, sholat tahajud qiyamul lail, ketika selesai melaksanakan, ada perasaan yang lepas, yang tidak bisa kita bicarakan, tidak bisa kita gambarkan, namun bisa kita rasakan. Maka inilah yang dimaksud dengan nikmatul ma'nawi, nikmat yang abstrak, nikmat yang tidak terlihat namun terasa, yang akan Allah berikan tergantung keimanan seseorang. Maka nikmat ini tidak diberikan kepada seluruh makhluk. Sebagai contoh, banyak orang-orang yang secara nikmat indrawi mereka lebih daripada kita.
memiliki harta, kedudukan, jabatan yang begitu tinggi. Namun karena dalam hatinya tidak ada nikmat maknawi, sehingga segala apapun yang mereka miliki terasa kosong. Mereka menjadikan kemaksiatan sebagai jalan keluar atas kekosongan. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa menjaga nikmat maknawi agar tetap ada terus-menerus dalam dirinya. Karena ketika nikmat maknawi terasa terus-menerus, sejatinya orang tersebut selalu berada dalam keimanan. Maka ini adalah nikmat yang sangat sulit untuk dilaksanakan dibandingkan nikmat-nikmat yang lain. Karena nikmat ini tergantung sejauh mana kualitas ibadah kita, tergantung sekuat apa keimanan kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya keimanan seorang hamba itu fluktuatif, berubah-ubah. Yajidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang pula berkurang. Maka tatkala keimanan seorang hamba berkurang, nikmat maknawi ini akan berkurang pula. Tatkala keimanan seorang hamba meningkat, bertambah, maka nikmat maknawi ini akan semakin terasa dan semakin nampak dalam hati. Maka sehubungan dengan ini, Rasulullah SAW berfirman, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Terdapat dua nikmat yang kerap kali manusia terabaikan dengan dua nikmat tersebut, tertipu dengan dua nikmat tersebut. Apa? Yaitu as-sihah wal faragh, kesehatan dan juga waktu luang. Tatkala kita sedang dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, kita merasa seolah-olah tidak butuh atas pertolongan Allah. Namun ketika penyakit hinggap dalam tubuh kita, kesusahan hinggap dalam diri kita, kita berusaha sekuat mungkin agar Allah menolong kita. Begitu pula dengan waktu luang. Tatkala manusia diberikan waktu luang, kerap kali disia-siakan, tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Tatkala manusia disibukkan dengan urusan-urusan dunia sehingga sulit untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, mereka baru merasakan bahwasanya nikmat waktu luang itu adalah nikmat yang sangat berharga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.